Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu penguji, Coach saya Dr. Andes Nurdin Yunus, STSH MMMH, dan mentor saya Dr. Husnaina Febrita MKM. Saya Dr. Sofia Tudin dengan NDH 14, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 golongan 3 angkatan 13. Kali ini akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya dengan judul Peningkatan Edukasi Bantuan Hidup Dasar atau BHD melalui pelatihan pada tenaga non-medis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Adapun topik bahasan dari presentasi ini yaitu pendahuluan, gambaran organisasi, dan rancangan aktualisasi. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2018, Provinsi Aceh masih menempati posisi di atas prevalensi nasional dalam hal kasus penyakit jantung berdasarkan diagnosis dokter. Pada instansi saya, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, angka kasus infak miokard akut atau serangan jantung juga masih menduduki posisi pertama berdasarkan Open Data Sabang tahun 2020. Kegawat daruratan jantung dan paru yang terjadi di lingkungan instansi selama ini hanya dapat ditangani oleh dokter dan tenaga medis IGD ataupun ruangan yang bertugas saja. Tenaga non-medis kurang mampu memberikan pertolongan awal. Bantuan hidup dasar merupakan penanganan awal segera pada pasien yang mengalami kegawat daruratan jantung dan paru. Dan hal ini dapat diajarkan kepada siapa saja, termasuk tenaga non-medis, meliputi mengenali kejadian henti jantung, aktivasi sistem tanggap darurat, melakukan RJP atau pijat jantung awal, dan menggunakan automated external defibrillation. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang merupakan rumah sakit milik pemerintah Kota Sabang yang merupakan kategori tipe C dengan akreditasi paripurna. Berikut visi instansi yaitu terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang sebagai rumah sakit dengan pelayanan berkualitas dan menjadi kebanggaan masyarakat. Adapun misi yaitu 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang manusiawi dan berkeadilan. 2. Mengembangkan kompetensi SDM. 3. Mengembangkan bangunan dan sikap peralatan yang atraktif dan siap pakai. 4. Mengembangkan sistem manajemen dan sistem pelayanan di RS. 5. Memberikan pelayanan yang responsif dan santun. 6. Berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan 7. Menjadikan rumah sakit pendidikan. Adapun nilai organisasi yaitu pro-rakyat, inklusif, responsif, efektif, dan bersih. Berikut adalah rancangan aktualisasi. Adapun dari instansi diperoleh identifikasi 3 isu. 1. Kurangnya edukasi bantuan hidup dasar pada petugas non-medis, dalam hal ini cleaning service, keamanan, transporter pasien, dan driver ambulans, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Hal ini berkaitan dengan penerapan manajemen ASN. 2. Kurang optimalnya kegiatan promosi kesehatan rumah sakit pada instalasi rawat inap dan rawat jalan. Hal ini berhubungan dengan penerapan Smart ASN. Dan 3. Kurang optimalnya penerapan 6 sasaran keselamatan pasien, dalam hal ini penerapan manajemen ASN. Dari ketiga isu, kemudian saya menganalisis isu dengan menggunakan USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth, dan diperoleh dengan total nilai tertinggi menjadi prioritas 1, yaitu masalah kurang edukasinya BHD pada petugas klinik servis, keamanan, transporter pasien, dan driver ambulan RSUD Kota Sabang, sehingga isu ini dijadikan sebagai isu utama atau core issue. Adapun analisis core issue yang dilakukan dengan menggunakan diagram fishbone untuk memperoleh faktor-faktor penyebab isu. Yang pertama, surrounding atau lingkungan berhubungan dengan masih tingginya angka kejadian serangan jantung dan penyakit jantung pada Kota Sabang. 2. Supplier, kurangnya pemanfaatan sarana dan prasarana dalam edukasi BHD. 3. Safety, kegawat daruratan di lingkungan instansi merupakan kejadian yang tak terduga dan memerlukan penanganan segera. 4. Skill, kegawat daruratan jantung dan paru hanya dapat ditangani oleh tenaga medis yang sedang bertugas. Dan 5. Sistem, kurangnya pelaksanaan pelatihan BHD pada tenaga non-medis. Adapun dampak core issue, 1. Terlambatnya penanganan awal pasien yang mengalami kegawat daruratan jantung dan paru, baik itu di area rumah sakit ataupun saat pengantaran atau transfer dan dalam perjalanan atau ambulans. Yang kedua, petugas non-medis tidak mengetahui langkah BHD
yang menyebabkan menurunnya angka harapan hidup pasien dengan kegawat daruratan. Hal ini berhubungan dengan derajat kesehatan masyarakat Kota Sabang dan terkait dengan angka mortalitas dan morbiditas. Adapun gagasan kegiatan pemecahan isu yang saya angkat dalam judul saya yaitu peningkatan edukasi bantuan hidup dasar atau BHD melalui pelatihan pada petugas non-medis, dalam hal ini cleaning service, keamanan, transporter pasien, dan driver ambulans Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi, terdapat 5 kegiatan utama. Kegiatan pertama yaitu perencanaan kegiatan dengan manajemen rumah sakit serta menentukan narasumber, instruktur, dan peserta pelatihan. Kegiatan ini terdiri dari 5 tahapan kegiatan dan terkait dengan penerapan manajemen ASN. Adapun kegiatan utama ini berkaitan dengan visi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, yakni terwujudnya pelayanan yang berkualitas serta misi memberikan pelayanan yang responsif serta terkait dengan nilai organisasi responsif. Jika tidak dilakukan, analisis dampak yaitu dapat menyebabkan kegiatan pelatihan berjalan dengan tidak lancar. Kegiatan kedua yaitu menyusun bahan dan materi pelatihan BHD bersama narasumber dokter spesialis. Adapun 4 tahapan dan terkait dengan penerapan Smart ASN. Kegiatan ini berkaitan dengan misi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, yaitu mengembangkan kompetensi SDM dan juga terkait dengan nilai organisasi efektif. Apabila tidak dilakukan, dapat menyebabkan kurangnya pengetahuan dan transfer ilmu yang diperoleh peserta pelatihan. Kegiatan yang ketiga yaitu menyediakan kelengkapan fisik kegiatan pelatihan, terdiri dari 5 tahap kegiatan dan berhubungan dengan penerapan manajemen ASN. Dan ini terkait dengan misi rumah sakit umum yaitu mengembangkan peralatan yang atraktif dan siap pakai serta terkait dengan nilai organisasi inklusif. Analisis dampak jika tidak dilakukan dapat menyebabkan kegiatan berlangsung dengan tidak optimal. Kegiatan keempat yaitu melaksanakan kegiatan pelatihan BHD disertai drill atau simulasi, dan kegiatan ini terdiri dari 5 tahapan serta terkait dengan penerapan manajemen ASN. Kegiatan ini berkontribusi dengan misi rumah sakit yaitu berperan aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta terkait dengan nilai organisasi inklusif dan responsif. Apabila tidak dilakukan, dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan kegiatan dalam transfer ilmu. Dan kegiatan yang kelima yaitu evaluasi serta rencana tindak lanjut kegiatan dan pengumpulan testimoni peserta pelatihan berbasis media digital. Kegiatan ini terdiri dari 5 tahap kegiatan dan berhubungan dengan penerapan Smart ASN. Hal ini juga terkait dengan misi rumah sakit, yakni selalu meningkatkan pelayanan kesehatan yang manusiawi dan berkeadilan, serta mewujudkan nilai efektif dan bersih. Apabila tidak dilakukan, dapat menyebabkan tidak terlaksananya perbaikan ke depan dan tidak mengetahui keberhasilan dari program. Berikut adalah jadwal kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan, yaitu pada bulan September dan Oktober dalam kurun waktu sekitar 7 minggu. Demikian presentasi rancangan aktualisasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.